Kami dari kelompok 4 dengan topik daur sulfur dan polusi udara di Depok dengan tujuan memahami sumber sulfur di udara dan dampaknya. Sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Zara Wasna Aprilia dari absen 36. Saya Kristal Alfia Maheda dari absen 13. Saya Ulia Fitri Mulia Dewi dari absen 6. Saya Bimo Arkana dari absen 8. Saya Haris Awisaya dari absen 16. Saya Haikal Muhammad dari absen 19. Pertanyaan yang pertama yaitu, sumber apa saja yang melepas sulfur dioksida atau SO2 di Depok? Sumber yang melepas sulfur dioksida yaitu kendaraan bermotor atau asap knalpot. Yang kedua yaitu industri kecil yang membakar bahan bakar fosil atau kayu. Yang ketiga pembakaran sampah, dan yang keempat bau bangkai atau busuk. Kemudian, mengapa daerah seperti Sawangan lebih berisiko terkena hujan asam? Karena Sawangan memiliki vegetasi yang lebat dan curah hujan tinggi, sehingga gas SO2 dari pusat kota terbawa angin dan bereaksi dengan air hujan menjadi asam sulfat, menyebabkan hujan asam. Meskipun bukan pusat polusi, Sawangan menjadi lokasi jatuhnya polutan dalam bentuk hujan asam karena kondisi cuaca dan geografisnya. Selanjutnya, mengapa industri kecil di Depok seperti industri tahu atau tempe berpotensi melepas sulfur? Karena proses pemanasannya menggunakan pembakaran batu bara, kayu bakar, atau minyak tanah yang menghasilkan gas SO2. Limbah tahu juga terdapat dari cairan yang dibuang sembarangan, ada bagian sulfur yang larut di cairan tersebut. Jadi saya akan menjelaskan dua sumber sulfur utama di market atau diagram. Jadi intinya dua sumber sulfur utama di market atau diagram kami ada di kendaraan bermotor dan industri. Satu dampak nyata yang terjadi di Depok adalah terjadinya hujan, terutama di daerah dengan vegetasi lebat seperti Sawangan dan Banyuwangi. Hujan asam yang terjadi mengandung asam yang bersifat korosif yang dapat mengikis lapisan luar dan lapisan lilin pada daun tanaman yang menyebabkan jaringan tanaman rusak dan akhirnya mati. Endapan dari hujan asam juga dapat menyebabkan berbagai nutrisi dan mineral penting dari tanah yang mengakibatkan tanah menjadi kurang subur dan tanaman kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Selanjutnya, satu solusi kreatif dengan menghubungkan budaya Sunda. Dalam budaya Sunda, perelek merupakan kebiasaan mengumpulkan beras dari warga untuk membantu warga lain yang kesusahan. Pengurus wilayah yang bertugas mengumpulkan beras dari warga. Konsep PRL kemudian diaplikasikan dalam pengolahan sampah di RW 4 dengan sedikit modifikasi. Bandingkan dengan filosofi Sunda, mulah tengaletikan, yang artinya jangan berlebihan. Filosofi ini yang berarti jangan berlebihan sangat relevan dengan isu polusi sulfur di Depok. Filosofi ini mengajarkan kesederhanaan, keseimbangan, dan tidak serakah terhadap sumber daya alam. Jika masyarakat Depok menerapkan filosofi ini, maka penggunaan sulfur sumber daya akan lebih bijak, emisi sulfur berkurang dan lingkungan menjadi lebih sehat. Kenapa seperti itu? Karena polusi sulfur banyak berasal dari penggunaan berlebihan kendaraan pribadi, pembakaran sampah, dan juga konsumsi energi tak ramah lingkungan oleh industri maupun rumah tangga. Yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sulfur adalah kurangi pemborosan, baik dalam konsumsi bahan bakar, makanan, maupun barang. Gunakan listrik secukupnya, dan pilih sumber energi ramah lingkungan. Gunakan kendaraan umum atau sepeda, hindari ketergantungan berlebihan pada motor ataupun mobil pribadi. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk mengurangi paparan SO2 sehari-hari? Yang pertama, pastinya memakai masker. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan transportasi pribadi, beralih dengan transportasi umum. Yang ketiga, pilih produk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Sekian
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum